Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was-sholihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jemaah tauhid yang dirahmati Allah. Hidup di alam nasut, hendaklah kita tahu dengan diri supaya kita bisa ma'rifatullah atau mengenal akan Allah. Orang yang telah tahu dengan asal usul kejadian dirinya, maka disitulah dia mampu menyelamatkan dirinya yang zahir dan yang batin, dunia sampai akhiratnya, sehingga dirinya tidak lagi menjadi bahan bakarnya api neraka, dan tidak pula dirinya itu menjadi patung sembahan di dalam kehidupan di alam nasut ini. Akan tetapi orang-orang yang tidak mengenal akan dirinya, maka sebenarnya dia telah menjadikan dirinya itu di akhirat nanti menjadi bahan bakarnya neraka, dan dialah nanti menjadi orang-orang yang rugi di akhirat itu. Makanya Allah menjelaskan kepada kita, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya orang-orang yang kembali kepada Aku dalam keadaan mujriman, dalam keadaan berdosa, dia tidak mampu memulangkan akan rahasia dirinya kembali kepada Aku dalam keadaan suci dan bersih, fa inna lahu jahannam, maka dirinya itu kami benamkan di dalam neraka jahanam. Kalaulah dirinya itu dibenamkan Allah di dalam neraka jahanam, maka ketika itu keadaan dirinya la yamutu fiha wa la yahya, dia tidak mati dan tidak pula hidup di dalamnya. Akan tetapi sebaliknya Allah katakan, wa may ya'tihi mu'minan qad amilas shalihat fa ulaika lahum darajatul ula. Orang-orang yang kembali kepada Aku dalam keadaan beriman, dia mengenali akan dirinya dan dia juga tahu siapa yang menjadi rahasia dirinya, maka bagi dirinya kami angkat derajatnya, kata Allah. Orang-orang yang Allah angkat derajatnya di akhirat nanti, itulah orang-orang yang selamat. Orang-orang yang selamat itu adalah orang-orang yang hidupnya di dunia dan di akhirat itu betul-betul menjadi keluarga Rabbani. Kunu Rabbanina bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Keluarga Rabbani itu adalah keluarga Tuhan. Ini yang disebut namanya komunitas Tuhan. Jadi keluarga Rabbani itu adalah keluarga yang Allah pertemukan dia nanti dengan anak keturunannya di dalam sorga. Andai kata pun tidak satu rumah di sorga, namun masih satu komplek perumahan sorga, maka sangat beruntunglah dirinya dan keluarganya serta anak keturunannya itu termasuk orang-orang yang diberikan Allah keistimewaan secara khusus. Wallahu yahtasu birahmati may yasha. Inilah orang-orang yang beruntung. Maka sekarang Bapak Ibu,
ketika kita berada di alam nasut ini. Bagaimana kita bisa mampu menyelamatkan akan diri kita, mampu pula kita menyelamatkan akan keluarga kita dan keturunan kita, supaya kita ini betul-betul satu atap. Nah, siapa yang mampu menyelamatkan dirinya dan keluarganya? Inilah yang dijelaskan Allah di dalam surah At-Tahrim ayat 6. Dan ini pula kita akan mencoba untuk menelaah dan mengkajinya. Karena orang yang mampu memulangkan akan rahasia dirinya kepada Allah, disebabkan dia mampu mengenal akan hakikat siapa dirinya. Andai kata bapak ibu meninggal dunia hari ini, maka jasadnya bapak ibu tidak hancur. Tubuhnya bapak ibu itu tidak akan pernah dimakan oleh belatung, oleh cacing tanah. Dan bagi orang-orang yang telah sampai kepada makna yang hakiki dari rahasia dirinya yang sebenarnya, bukan hanya dirinya tidak hancur dimakan oleh tanah dan tidak hancur dimakan oleh belatung, boleh jadi dirinya itu betul-betul hilang. Kenapa? Karena diri kita ini asalnya dari yang kosong, pasti pulangnya kembali dalam keadaan kosong. Jadi tidak ada yang kita bawa di dunia ke akhirat. Yang kita bawa itu adalah yang kosong. Nah, siapa yang kosong itu? Dan siapa diri kita? Supaya diri kita ini tidak hancur, bahkan dia bisa hilang nanti pada saat kita meninggal dunia. Inilah yang kita coba untuk memahaminya malam ini. Sebagai dasarnya Bapak Ibu adalah surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, pelihara akan dirimu, wa ahlikum, dan pelihara pula akan keluargamu, wa quduhan nasu wal hijarah, dan sesungguhnya bahan bakar neraka itu adalah terdiri dari manusia dan batu. Jadi bahan bakar neraka itu Bapak Ibu hanya dua aja dalam surat ini, yaitu manusia dan batu. Nah, sekarang Bapak Ibu ketika kita berada di alam nasut itu adalah namanya alam dunia, ya. Maka hendaklah kita betul-betul ya mengenal akan hakikat rahasia diri kita. Karena yang bisa mengenal akan hakikat rahasia dirinya supaya dirinya tidak menjadi bahan bakar neraka, Allah sampaikan mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Nah, nih. Itu kata Allah, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, pelihara akan dirimu. Kalaulah orang yang beriman yang mampu menjaga, memelihara dan menyelamatkan dirinya daripada azab siksa neraka, orang yang beriman yang bagaimana Bapak Ibu? Karena orang yang beriman itu banyak levelnya, banyak makom dan tingkatannya. Nah, maka malam ini kita akan mencoba bagaimana level orang beriman itu, tingkatannya bagaimana. Lihat. Pertama, ada yang disebut namanya orang yang beriman itu namanya iman taklid. Yang kedua, ada namanya iman dalil. Yang ketiga, ada namanya iman ilmal yakin. Yang keempat ada namanya iman ainul yakin. Yang kelima ada namanya iman hakul yakin. Yang keenam ada namanya iman isbatul yakin. Isbatul yakin. Jadi ketika orang yang beriman itu duduk pada iman taklid,
maka dirinya itu disebut namanya sebagai muslim. Jadi orang yang beriman derajatnya atau makomnya pada iman taklid, maka disebut dirinya itu sebagai muslim. Yang kedua, orang yang berada pada makom iman dalil, maka disebutlah dirinya itu sebagai mukmin. Sedangkan orang yang berada pada makom iman ilmal yakin, ini disebut namanya sebagai muhsinin. Muhsinin. Dan yang keempat, orang yang berada pada makom iman ainul yakin, maka disebutlah dirinya itu sebagai muttaqin. Sedangkan orang yang berada imannya pada makom iman hakul yakin, disebut status dirinya itu sebagai muqarrabin. Dan yang terakhir, orang yang berada pada makom iman isbatul yakin, atau disebut juga namanya iman kamil, maka disebut namanya makom dirinya itu arif billah. Bagaimana membedakannya Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu kita ini sudah berada pada makom iman ainul yakin, hakul yakin, atau kamil? Kita lihat yang pertama, iman taklid yang disebut muslim, dia itu beriman karena ikut-ikutan Bapak Ibu, ya. Dia tidak berilmu. Kalau orang bilang sekarang, ya, Islam keturunan. Kenapa dia dikatakan muslim? Kenapa dia disebut Islam? Karena ayah ibunya Islam. Karena dia terlahir dari keluarga Islam. Cobalah kalau keluarganya non-muslim, pasti juga dia terlahir dalam keadaan non-muslim itu. Maka ini yang disebut namanya iman taklid tadi. Ya, belum berilmu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada iman dalil yang disebut namanya mukmin. Seseorang itu baru dikatakan mukmin, baru dia beriman, baru dia yakin, baru dia percaya setelah dia mampu mengenal dan memahami akan dalil dan bukti akan kewujudan Allah itu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu berhadapan dengan orang yang beriman dalil, apapun yang Bapak Ibu sampaikan kepada mereka, mereka tidak mungkin langsung percaya kepada kita tanpa Bapak Ibu menyebutkan dalil-dalilnya. Nah, dalil itu ada dalil nakli, ada dalil akli. Nah, yang dimintanya itu adalah dalil nakli. Nah, dalil nakli itu Al-Quran dan hadis. Kalau udah kita sebutkan Al-Qur'annya, ya, surat apa, ayat keberapa. Disebutkan hadisnya sahih atau mutawatir. Mutawatir atau hasan atau dhaif atau maudhu'. Nah, walaupun disebutkan ayatnya, mereka tidak begitu yakin dan percaya kalau belum disebutkan nama suratnya apa, surat yang keberapa dan ayat yang keberapa. Jadi dia selalu melakukan tuntutan-tuntutan. Kenapa? Karena dalil itu bagi dirinya untuk mengeluarkan kegelapan yang ada di dalam dadanya. Itulah fungsi dalil. Jadi dalil Al-Quran, dalil hadis, itu sebenarnya untuk mengeluarkan kegelapan yang ada di dalam dadanya. Kalau sudah keluar kegelapan di dalam dadanya, keraguan-raguan, kebimbangan, maka ketika itulah dadanya itu sudah mendapatkan namanya cahaya, sudah mendapatkan namanya penerang. Kalaulah dadanya, kalaulah hatinya, kalaulah jiwa dan sudurnya itu telah mendapatkan cahaya dan penerang, barulah dia yakin. Itu dikatakan namanya mukmin. Kemudian naik lagi makomnya, ilmal yakin. Nah, yang disebut namanya muhsinin. Dia baru mampu melakukan ibadah, mampu melakukan amal soleh, mampu melakukan kebaikan dan kebajikan setelah dia betul-betul berilmu dia. Betul-betul dia tahu dan paham.
Kenapa dia paham, tahu dan berilmu? Karena dia telah menemui dalilnya tadi. Nah, ketika itu disebut namanya ilmu yakin. Nah, ketika dia telah menemui dalil, telah menjumpai dalil, telah mendapatkan dalil, telah hilang keraguan-raguan ke dalam dadanya, sudah masuk cahaya petunjuk ke dalam hatinya, barulah dia itu mau melakukan namanya kebaikan-kebaikan itu. Itu disebut namanya muhsinin. Ya? Nah, kemudian iman ainul yakin. Nah, iman ainul yakin itu Bapak Ibu, ya, dia itu betul-betul sudah melihat dan menyaksikan, ya, wujud yang sebenarnya, ya, tentang rahasia diri Allah. Mau dibawa 1000 dalil kepada dirinya, entah pun disampaikan dalil-dalil kepada dirinya, dia tetap yakin karena dia melihat itu bukan penglihatan dengan mata zahir. Dia telah melihat dengan pandangan ainul basirah namanya. Ainul basirah itu mata dalam. Mata dalam itu mata hati. Nah, jadi ada dalil, tidak ada dalil, dia tetap yakin. Kenapa? Karena dia langsung menyaksikannya. Dirinya langsung melihatnya, peristiwa yang lampau, sekarang maupun yang akan datang diberikan Allah kepada dirinya. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi, ittaqu firasatal mu'min fa innahu binurillah. Takutlah kamu dengan perasaan orang-orang mukmin yang mana tingkat imannya itu betul-betul sudah ainul basirah. Ainul basirah itu dia sudah mampu memandang itu dengan pandangan mata hatinya. Ya. Kalau dia telah mampu memandang dengan pandangan hatinya, ya, 1000% Bapak Ibu, dia yakin Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia telah menyaksikannya. Inilah menjadi orang yang mutakin. Jadi orang yang mutakin itu makom imannya, derajat imannya ainul yakin. Nah, ini namanya udah kasab namanya. Ya. Sudah terbuka tirai bagi dirinya. Ya. Makanya orang yang iman ainul yakin itu, dia yakin dan percaya itu bukan kata orang. Bukan kata si A, kata si B, kata dirinya karena dia telah menyaksikannya. Nah, kemudian iman hakul yakin. Nah, iman hakul yakin itu betul-betul sudah hak yang sebenar-benarnya Bapak Ibu. Kenapa yang sudah hak yang sebenar-benarnya? Karena dia telah tahu yang tersurat dan telah mengerti pula yang tersirat itu. Itu nggak ragu lagi Bapak Ibu. Orang yang seperti itu disebut namanya orang yang muqarrabin. Orang yang tidak ada jaraknya dengan Allah. Yang tidak ada jarak disebut namanya orang yang hampir dengan Tuhannya. Puncak daripada iman hakul yakin, ini yang disebut namanya iman isbatul yakin. Isbatul yakin itu sudah tertancap, sudah tertanam di dalam hatinya. Inilah yang dikatakan namanya sudah terbuka, ya, hakikat mata hatinya. Nah, ini yang disebut namanya orang yang arif billah. Makanya kalau kita lihat sejarah para sahabat Rasulullah Bapak Ibu, namanya Bilal bin Rabah. Ketika beliau diletakkan batu besar oleh majikannya, ya, supaya Bilal bin Rabah ini bertukar keyakinannya dari menyembah Allah, dari bertuhan kepada Allah, disuruh bertuhan kepada Lata dan Uzza. Apa kata majikannya? Wahai Bilal, sebutlah Lata dan Uzza, saya akan selamatkan engkau dari kematian ini. Apa kata Bilal? Ahad, ahad, ahad. Ya. Ahad itu apa artinya? Ahad itu artinya Esa. Esa itu tunggal yang nggak berbilang, yaitu Allah. Walaupun tubuhnya diimpit oleh batu besar, tubuhnya menjadi budak daripada majikannya, namun yang namanya ruhaninya, yang namanya
batinnya Bilal itu tidak pernah bisa diperbudak oleh majikan dan tuannya. Disitulah dia mengatakan ahad, ahad, ahad itu. Maka terlihatlah oleh Abu Bakar As-Siddiq, lalu singkat cerita Bapak Ibu, dibelilah Bilal bin Rabah ini oleh Abu Bakar, kemudian dimerdekakannya. Makanya apabila ada orang di masjid di surau dilanggar, orang yang azan itu disebut apa namanya? Bilal. Nah, sebut Bilal, ya, Bilal. Nah, itu imannya itu sudah hakul yakin, ya, tidak ragu Bapak Ibu. Nah, iman taklid, dalil ilmu yakin, ini tempatnya di neraka nih Bapak Ibu. Di Ninar nih. Nah, tempatnya di neraka. Sedangkan iman ainul yakin, hakul yakin, dan iman isbatul yakin, ini tempatnya itu di jannah. Nih, kalau dibuatkan makom tempatnya, ya. Bapak Ibu, kita menilik, kita menyilau ke dalam diri. Apakah iman kita untuk mengenal Allah itu masih status taklid, dalil, atau ilmu yakin? Atau memang betul-betul sudah ainul yakin, hakul yakin, dan isbatul yakin? Ya, atau tilik dan silaulah ke dalam diri Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah mampu memahami akan tingkat dan makom iman seseorang itu, apakah di ainul yakin, hakul yakin, atau isbatul yakin, maka mereka lah, kata Allah, ya, yang mampu menjaga dan memelihara dirinya. Nih, bagaimana dirinya itu tidak menjadi bahan bakarnya neraka? Karena bahan bakar neraka adalah waquduhan nasu wal hijarah, ya, adalah manusia dan batu. Ya. Maka wajib kita itu mengenali diri kita supaya dia tidak menjadi bahan bakar neraka itu. Nah, kita lihat diri, diri kita supaya tidak dimakan api neraka, bahkan padam api neraka itu Bapak Ibu, bagi diri yang sudah mengenal. Nah, diri kita ini zohir dan batin Bapak Ibu. Diri kita ini zohir batin, yang zohirnya disebut namanya dengan tubuh jasmani, ya, tubuh jasmani. Sedangkan yang batinnya disebut namanya tubuh ruhani. Lalu bagaimana supaya tubuh kita ini tidak hancur? Bagaimana tubuh kita ini tidak dimakan oleh belatung, oleh cacing tanah? Ya, kenali, ya, asal kejadian diri kita yang zohir itu dan yang batin. Asal kejadian diri kita yang zohir dan yang batin, tubuh jasmani dan tubuh rohani itu asal kejadiannya itu adalah nur. Asal kejadiannya nur. Maka nur itulah yang pertama kali diciptakan Allah. Nur itulah yang pertama kali dijadikan Allah. Apa kata Rasul? Innallaha khalaqa qablal asya nurun nabiyuka min nurihi. Innallaha khalaqa qablal asya nurun nabiyuka min nurihi. Innallaha, sesungguhnya Allah, khalaqa qablal asya, menjadikan atau menciptakan sebelum adanya sesuatu. Ya, sebelum ada namanya aras, sebelum ada namanya luh, kursi, dan mahfuz, sebelum adanya surga dan neraka. Sebelum itu, yang pertama kali dijadikan Allah itu adalah nurun nabika, adalah nur. Itu yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu min nurihi, terbitnya asalnya daripada nur zat Allah. Maka itulah yang dikatakan oleh Rasulullah kepada umat ini. Apa kata Rasul? Ana minallah wal mu'minuna minni.
Ana minallah wal alam minni. Aku langsung daripada nur zat Allah, sedangkan orang yang beriman daripada nur aku. Aku langsung daripada nur zat Allah, sedangkan alam dari nur aku. Rupanya alam dan diri kita ini, yang zahir maupun yang batin, asalnya daripada nur. Ini yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Makanya ketika kita paham dan mengerti diri kita ini adalah Nur Muhammad, itu artinya dalam pandangan hakikat mata hati, dilafazkan boleh, tidak dilafazkan tidak apa-apa, dijazamkan, dilazimkan, iktiqad, bahwa diri bapak ibu yang zahir dan yang batin itu yang disebut namanya Muhammad. Bahwa diri bapak ibu yang zahir dan yang batin disebut namanya Nur Muhammad. Kalaulah kita tahu, kalaulah kita sudah mengerti dan paham bahwa diri kita yang zahir dan yang batin adalah Nur Muhammad, maka disebutlah bapak ibu itu bertubuhkan nur namanya. Ini yang bertubuhkan nur. Kenapa? Karena tubuh kita ini asalnya daripada nur, ruh kita juga asalnya daripada nur. Kalau tubuh kita asalnya daripada nur dan ruh kita juga asalnya pada nur, maka itu artinya diri bapak ibu itu sudah bertubuhkan nur, Nur Muhammad. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasul. Innallaha harrama 'alal ardi. Innallaha harrama 'alal ardi ayakula ajsadal anbiya. Innallaha harrama 'alal ardi ayakula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan, Allah mengharamkan alal ardi, atas bumi, atas tanahnya, 7 lapis tanah, 7 lapis bumi, ayyakula, untuk memakan, untuk menghancurkan ajsadal anbiya, yaitu jasadnya anbiya. Yang anbiya itu, itulah maksudnya adalah Rohul Kudus. Rohul Kudus itu adalah nur. Maka disebutlah namanya Sayyidul Anbiya. Nah ini Sayyidul Anbiya. Sayyidul Anbiya itu maksudnya adalah nur, penghulu sekalian nabi. Ya, itu adalah nur. Karena nur inilah wasilah untuk sampai kepada Allah. Nur inilah wasilah untuk berjumpa Allah. Karena nur inilah yang pertama kali menyaksikan akan Allah. Makanya itu artinya, siapa yang telah mengenal rahasia nur pada dirinya, sudah menjadi tubuh dan roh, maka disitulah dia telah mengenal dan menyaksikan Allah sempurna pada dirinya ini. Pada saat itu, apabila bapak ibu meninggal dunia, di dalam hatinya sampai habis usia umurnya tetap bertubuhkan nur, maka selamatlah tubuh yang zahir itu bapak ibu. Tidak hancur dia, tidak dimakan belatung dia, tidak hancur. Ini bertubuhkan nur. Namun bapak ibu, ya, kalau kita, ya, ingin hilang jasad kita, ingin hilang namanya tubuh yang zahir kita, dan yang batin betul-betul selamat kedua-duanya, jangan bertubuhkan nur bapak ibu. Hendaklah kita bertubuhkan Allah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan min nurihi. Nur Nabi itu, nur Anbiya itu, Sayyidul Anbiya itu asalnya daripada nur zat Allah. Ana minallah wal mu'minuna minni. Ana minallah wal alam minni. Alam dan orang beriman itu asalnya daripada aku. Sedangkan nur itu asalnya daripada Tuhan. Jadi hendaklah kita bertubuhkan Allah namanya bapak ibu.
Jadi jangan tertahan pada Nur Muhammad, tapi kaji, pahami di sebalik Nur Muhammad itu tiada lain adalah Allah, Bapak Ibu. Ya. Nah, bagaimana kita membedakan dan memahaminya? Ya. Kalau kita bertahan kepada Nur Muhammad, ini duduknya di hakikat. Nah, duduknya di hakikat. Kalau di hakikat, ini tidak hancur. Tidak hancur. Kenapa tidak hancur? Karena segala yang wujud, segala yang ada, asal segala kejadian alam dan kejadian dirinya itu adalah daripada nur. Ya, ini dikatakan nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Cahaya Allah itu di atas cahayanya Muhammad. Nah, duduk di hakikat, tidak hancur ya. Nah, tapi kalau hilang, ya, betul-betul hilang dia, hendaklah kita duduknya di ma'rifat. Di ma'rifat itu duduknya itu pada kekosongan. Ya. Di balik Nur Muhammad itu disebut namanya Allah. Allah yang dimaksud itu hakikat dirinya itu adalah betul-betul kosong, Bapak Ibu. Ya. Makanya asal kita dari yang kosong kembali juga membawa diri yang kosong. Itu artinya kembalinya kita tidak membawa apa-apa. Karena asal kita, datangnya kita, terbitnya kita itu dari diri yang kosong, kembali juga membawa diri yang kosong. Asalnya dari kosong, kembalinya kepada kosong. Nah, duduk di ma'rifat, kosong kembalinya. Dan ini juga akan menjadi batu licin bagi diri kita nanti. Apabila kita dalam hidup ini ingin menjadi diri yang tidak hancur, ingin menjadi diri yang kosong kembalinya. Ya. Kenapa? Karena situ ada nafsu, ya, ada kehendak di situ. Padahal kalau kita sudah paham bahwa diri kita itu tidak ada kehendak, tidak punya daya, tidak punya upaya, betul-betul diri yang la haula wala quwata illa billah. Pada saat itu Bapak Ibu tidak ada kehendak dan keinginan, mau hancur dia, mau kosong dia, tidak ada menjadi masalah. Yang penting cukup dipahami dan dimengerti. Itu yang Allah katakan, wallahu yahtasu bi rahmati may yasha. Ya. Tergantung nanti anugerah kasih sayangnya Allah kepada orang yang dipilihnya. Ya. Yang jelas kedua-duanya selamat. Tapi apakah kita mengkaji ilmu tauhid dan ma'rifat untuk itu? Tidak. Ya. Kita mengkaji ilmu tauhid, mengkaji ilmu ma'rifat supaya kita sadar bahwa diri kita itu nggak ada, itu aja. Ya. Diri kita ini tidak berwujud, diri kita ini juga tidak bersifat, itu maksudnya. Kalau diri kita ini berwujud dan bersifat, inilah yang dikatakan Allah, waquduhan nasu wal hijara. Diri yang berwujud dan bersifat itu akan dimakan oleh api neraka. Dia akan menjadi bahan bakarnya. Maka sempurnakanlah pandangan batin kita untuk menilik sedalam-dalamnya, supaya tidak lagi terpandang dan tertilik rasa keakuan diri kita ini yang berwujud dan yang bersifat. Itu maksudnya itu. Kalau masih ada sebesar zarah rasa keakuan diri kita ini yang merasa diri kita ini wujud dan bersifat, alamat sangsai sangsaru namanya Bapak Ibu. Ya. Arugi kita Bapak Ibu. Dalam perantauan kita di alam dunia ini 50, 60, 70 tahun. Kenapa? Karena di akhir kesudahan hidupnya dia itu tergelincir kalau tidak terpeleset atau tajungkang. Ini yang dikatakan oleh Rasul. Innallaha la yanzuru bi kasrati shalah wa siyam, innama yanzuru ila khatimati amri. Allah tidak melihat banyaknya amal yang kamu lakukan, salatmu, puasamu, tapi baru dipandang dan ditilik Allah, amalmu itu, salat dan puasamu itu adalah akhir kesudahan hidupmu.
Akhir kesudahan hidup di mana letaknya Bapak Ibu? Innallaha la yanzuru bi kasrati wasyam, innama yanzuru ila khatimati amri. Allah tidak pandang, Allah tidak lihat banyaknya amal ibadahmu, sholatmu, puasamu yang kamu kerjakan di waktu hidupmu. Tapi baru Allah pandang, Allah lihat amal ibadah sholat dan puasamu itu adalah akhir kesudahan hidupmu. Akhir kesudahan hidup menurut hadis tadi itu, ini ditongrokkan yugorgir. Nih, yugorgir nih ya. Maksudnya apa? Husnul khotimah atau su'ul khotimah itu letaknya pada yugorgir. Pada saat ruh ini melepaskan cangkangnya, dia melepaskan kesingnya, dia melepaskan tubuh ini, apakah dia mengenal, menyaksikan Allah pada diri sendiri, atau pada saat itu dia dalam keadaan buta? Makanya orang yang di akhir kesudahan hidupnya dia bermakrifat, dia menyaksikan dan berliqa'ah dengan Allah, ini yang disebut namanya mati syahid. Mati syahid, mati yang telah menyaksikan Allah sempurna pada diri ini, zahir dan batin. Zahirnya sudah berupa tubuh, batinnya sudah berupa ruh. Makanya kumpulan tubuh dan ruh, penggabungan ruh dengan tubuh, maka itu yang disebut namanya dengan insan tuh. Maka siapa insan? Apa kata Allah? Al-insanu sirri, al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu rahasiaku, rahasiaku itu sifatku, sifatku itu tiada lain adalah diriku, kata Allah. Maka insan itulah nyatanya diri Tuhan. Jadi insan itu bukan diri Bapak Ibu ya. Insan itu adalah nyatanya diri Allah. Allah itu yang mengatakan dirinya insan ya. Bukan Bapak Ibu yang mengatakan diri Bapak Ibu insan. Diri Bapak Ibu nggak ada. Tak ada diri Bapak Ibu. Kalau diri Bapak Ibu tidak ada, maka siapa diri Bapak Ibu? Diri Bapak Ibu ini yang dikatakan namanya kenyataan Allah, wujud Allah. Kalaulah diri kita dikatakan kenyataan Allah, wujud Allah, maka diri insan itulah yang disebut Allah. Ini Allah katakan tuh. Maka zahirnya sudah bisa dilihat pada tubuh jasmani, batinnya sudah lihat dengan tubuh ruhani itu. Namun pahamilah hakikat akan rahasia diri Allah yang nyata sempurna pada insan itu tiada lain adalah tiada, tiada lain adalah kosong. Nih, makanya segala yang wujud, segala yang ada asalnya daripada tiada, asalnya daripada yang kosong. Yang kosong itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itulah sebenarnya yang dikatakan maha ada. Maha ada itu aku, kata Allah. Jadi Allah mengatakan dirinya itu dengan kata-kata aku. Innani anallah. Ini dia. Innani anallah. Sesungguhnya diriku adalah Tuhan yang bernama Allah. Ya. Sesungguhnya diriku ini ya, Tuhan yang bernama Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang ada, tidak ada yang nyata, melainkan yang wujud, yang ada dan yang nyata illa ana, melainkan aku. Itulah Allah tuh yang wujud mutlak. Ya. Kalau Allah itu wujud yang mutlak, maka segala yang ada, segala yang wujud, segala sesuatu, maka itulah kenyataan akan dirinya. Disitulah letaknya Allah itu segala yang ada. Allah itu segala yang wujud.
Apa maksudnya Allah itu segala yang ada, segala yang wujud? Bahwa segala yang ada, segala yang wujud itu adalah diriku, kata Allah. Karena aku cuma yang ada, aku cuma yang wujud secara mutlak. Namun diriku segala yang wujud, diriku segala yang ada, hakikatnya adalah tiada. Yang tiada itulah sebenarnya akan diriku. Yang tiada itu yang kosong. Yang kosong itu artinya yang hampa, yang tidak bisa disebut dengan kata-kata, tidak bisa diungkai dengan kalimat. Betul-betul kosong, Bapak Ibu. Kalau disebut, itu bukan aku. Nah, ya, itu bukan aku. Karena Allah itu tak bisa disebut. Namun kenapa mesti disebut? Disebut untuk menjelaskan akan rahasia dirinya sendiri. Makanya di situ dia bersifat. Walaupun Allah itu sifat, aku itu sifat, namun dirinya tiada bersifat. Ya, walaupun Allah itu sifat, namun tiada bersifat. Kenapa dikatakan Allah itu sifat, namun tiada bersifat? Pada saat diucapkan dengan kata-kata, maka bersifat dia. Namun walaupun bersifat, sesungguhnya dia tiada bersifat. Kalau tiada bersifat, berarti la sautun wala harfun. Nah, bagaimana supaya tidak bersifat? Maka jangan disebut dengan kata-kata. Tak ada sebutan lagi, Bapak Ibu. Kalau disebut juga bersifat dia kembali. Nah, namun bagi orang yang sudah paham dan mengerti, walaupun disebut dia sudah paham dan mengerti, dia pun tiada bersifat dia. Cukup paham dan diam saja, Bapak Ibu. Ya. Contoh kata Ustadz, zohir dan batin. Nah, nih. Ini Ustadz mau nanya sama Pak Haji dulu. Kelampi-ampi mah. Antara zohir dengan yang batin, yang sebenar wujud yang mana, Pak Haji? Yang sebenar ada. Antara zohir dengan yang batin, yang sebenar ada atau yang sebenar wujud itu yang mana? Yang batin. Yang batin. Nih Bapak Ibu dengar tuh Pak Haji, itu betul tuh. Antara zohir dengan batin, yang sebenar wujud, yang sebenar ada, yang sebenar nyata itu adalah yang batin. Kalaulah yang batin itu yang sebenar wujud, yang ada dan yang nyata, lalu yang zohir ini apa bagi yang batin? Untuk nyatanya yang batin. Zohirnya yang batin. Kalau tidak ada zohir, tidak bisa melihatnya. Ya. Kalau tidak ada zohir, kita tidak bisa melihatnya. Tapi yang batin itu ada atau tidak? Ada. Kalau yang batin itu tetap ada, tetap wujud dia, maka sebenarnya yang zohir ini siapa? Yang zohir inilah sebenar-benarnya diri yang batin itu. Ya. Makanya segala yang wujud, segala yang zohir, segala yang nyata, segala sesuatu, itulah sebenar-benarnya diri yang batin. Jadi sekarang Allah itu batin atau zohir? Zohir. Karena yang zohir inilah sebenarnya diri yang batin. Nah, jadi katakan juga Allah itu batin deh Bapak Ibu. Kalau dikatakan juga Allah itu batin lah butuh sange namun itu. Ya, makanya kita mesti mampu memahami akan tahwilnya Allah. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Arabi itu. Subhanallazi khalaqal asya wa huwa ainuhu. Maha suci Allah yang menjadikan segala sesuatu padahal dia nyata pada sesuatu. Maha suci Allah yang menjadikan sesuatu padahal dialah yang sesuatu itu. Yang menjadikan insan tu yang jadi insan, yang menjadikan Muhammad tu yang jadi Muhammad, yang menjadikan hamba tu yang jadi hamba, yang menjadikan nur tu yang jadi nur, yang menjadikan segala sesuatu itu yang jadi sesuatu.
Kenapa? Karena dia cuma yang ada. Maka bahasa makrifatnya, apakah Allah itu menciptakan dan menjadikan? Allah tak pernah menciptakan dan tak pernah pula menjadikan, Bapak Ibu. Segala yang ada, segala yang wujud, dalam bentuk apapun lah ia, itu adalah tajalli min tajaliyatillah. Itu adalah kenyataan diriku, itu adalah kezohiran diriku. Jadi semua yang ada, segala yang wujud, itu adalah bukti rupa diriku, kenyataan diriku, wujud diriku. Kalaulah segala yang zuhir dan segala yang ada ini bukti diriku, wujud diriku, kenyataan diriku, itu sebenar-benarnya segala yang ada dan segala yang wujud itu yang aku. Maka pandanglah di balik sesuatu itu. Maka memandangnya tentu berzahir dan berbatin. Pandangan zohir nampak hambanya, pandangan batin Allahnya. Pandangan yang zohir nampak insannya, pandangan batin nampak Allahnya. Makanya pandangan yang zahir dengan pandangan yang batin satukan pandangannya, bahwa yang wujud bernama manusia, yang wujud bernama insan, yang wujud bernama hamba, itu aku, tuh kata Allah. Allah berganti nama saja, Bapak Ibu. Ya, Allah berganti nama. Makanya baca yang tersurat, kaji yang tersirat. Maksudnya, baca yang tersurat yang nampak adalah alam. Baca yang tersurat yang nampak adalah hamba dan manusia. Baca dan kaji yang tersirat, rupanya alam, hamba dan manusia itu tiada lain adalah aku. Karena dia cuma yang wujud semata-mata. Sekarang yang aku itu yang mana? Yang aku dan segala yang wujud. Pada insan, pada manusia, pada hamba. Aku itu ini yang kosong, ini aku, Allah. Itu yang kosong. Siapa yang duduk pada makam kosong, insya Allah bertahan dia sampai habis kesudahan hidupnya, umurnya. Pada saat roh itu melepaskan cangkangnya, pada saat itulah itu kembalinya dalam keadaan kosong, kembalinya hilang jasadnya itu yang selamat. Kalau tidak hancur, berarti duduknya itu adalah di hakikat bertubuhkan nur. Jadi kedua-duanya selamat sebenarnya, Bapak Ibu. Kalau dia tidak hancur, tidak dimakan belatung, berarti bertubuhkan nur, Bapak Ibu. Kalau hilang, dia lenyap, sebetul-betul hilang dan lenyap, bertubuhkan Allah. Namun bertubuhkan Allah itu yang Ustadz maksud, itu yang bertubuhkan yang kosong lah. Itu maksudnya. Kenapa? Karena yang kosong itulah akan dirinya. Yang kosong itu akan dirinya. Sedangkan nama daripada dirinya itu yang disebut Allah. Kalaulah Allah itu adalah nama daripada dirinya, lalu Tuhan itu apa bagi Allah tuh, Pak Andre? Pak Rifai, kalau Allah itu nama bagi dirinya, lalu Tuhan itu apa bagi Allah? Tuh dia, alhamdulillah. Tuhan itu adalah statusnya. Tuhan itu adalah derajatnya. Tuhan itu adalah pangkatnya. Ya. Kita mesti paham mana Allah, mana Tuhan. Jadi Tuhan itu statusnya, ya, derajatnya, pangkatnya. Itu maksudnya. Jadi sudah kembalilah Bapak Ibu zahir dan batin itu. Kalau kita sudah kembali zahir dan batin, kembali yang bagaimana? Apakah kembali setelah mati atau kembali sebelum habisnya usia umur? Kembalinya setelah mati atau kembalinya sebelum habisnya usia umur? Sebelum habisnya usia umur, itulah maksudnya mati di dalam hidup. Sebelum datangnya Israel, itu bahasanya. Sebelum berpisahnya roh dengan jasad,
Kita telah mampu memulangkan akan diri kita yang zahir dan batin itu untuk mengenali dan memahami akan nur. Siapa yang telah paham bahwa diri yang zahir dan yang batin itu adalah nur, itu dah kembali dia kepada asalnya. Ini yang dimaksud oleh Nabi, kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Itu dia. Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap segala sesuatu kembalikan kepada asalnya. Asal daripada tubuh yang zahir dengan yang batin itu asalnya nur. Nah, ketika nur sudah bertubuh nur itu udah kembali itu. Kembali itu menyadari dan memahami bahwa diri kita inilah yang diri nur itu. Kembalikan dia kepada asalnya. Setelah jumpa kita kepada asalnya yang batin dengan yang zahir itu adalah nur. Kata Nabi apa? Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap segala sesuatu yang namanya nur kembalikan juga dia kepada asalnya. Asal nur itu siapa? Allah. Asal nur itu adalah Allah. Kalaulah asal nur itu adalah Allah, yang diri Allah itu yang mana sebenarnya? Yang diri Allah itu, itulah yang kosong, yang tiada ini, Bapak Ibu. Itu dia. Ini yang sempurna zahir batin tuh. Ya. Kalau udah sempurna zahir batin, tinggal praktek dan pelaksanaannya lagi Bapak Ibu. Ya. Bagaimana praktek dan pelaksanaannya? Praktek dan pelaksanaannya istiqomah saja lagi Bapak Ibu. Itu istiqomah. Prakteknya istiqomah. Bukan prakteknya itu dengan pisau. Ya disembelih lehernya. Ya, bukan itu prakteknya keputusan kaji, kesimpulan kaji, bukan dengan pisau, bukan dengan parang, bukan dengan api. Tapi dengan iman. Iman itu prakteknya itu dengan istiqomah aja. Praktek dengan istiqomah bagaimana? Di mana Bapak Ibu, dimanapun berada, dimanapun kita bertempat tinggal, ya, mesti pandanglah bahwa segala yang ada dan segala yang wujud itu aku. Bukannya aku Bapak Ibu, tapi akunya Allah. Selamat tuh Bapak Ibu. Jangan kita hanya mampu memandang Allah itu dari hal yang baik saja. Tapi ketika Allah berganti pakaian dia, Allah itu menyamar dia, ya, dengan wujud yang lain, lakonnya berbeda, tak mampu kita memandang Allah di situ. Jadi pandangan kita itu istiqomah bisa memandang Allah sebelum peristiwa, setelah peristiwa, bersama peristiwa, dan segala peristiwa mesti dipandang Allah. Kalau tidak, itu disebut namanya pandangan yang buta. Pandang yang buta itu yang akan membahayakan diri kita sendiri. Walaupun banyak amal kita, ya, banyak ibadah kita, tapi kalau pandangan kita itu buta, maka nanti akan menjadi bahan bakar neraka juga Bapak Ibu. Ya. Akan menjadi bahan bakar neraka juga. Di akhir kesudahan hidupnya, ini yang dikatakan namanya sul khotimah, mati dalam keadaan jelek. Mati dalam keadaan jelek itu maksudnya mati yang tidak mengenal Allah, mati yang tidak bermakrifat, atau maksudnya sul khotimah namanya kalau tidak bermakrifat, tidak mengenal Allah. Selama ini dia telah menjadikan dirinya menjadi patung berhala itu sendiri dan akan menjadi bahan bakar neraka. Ini yang Allah maksudkan di dalam ayat itu, peliharalah dirimu. Itu dia. Setelah dipelihara diri, baru wa ahlikum, keluargamu. Bagaimana kita akan menjaga keluarga kita kalau diri kita ini belum selamat? Makanya tugas dan tanggung jawab kita bapak-bapak, betul-betul bapak-bapak ini mampu menghantarkan isi dan anak-anaknya sampai kepada Allah itu tugas kita tuh.
Jangan hanya sebatas sekedar mengasih dia makan, membelikan dia pakaian, lempong sitiknya, ya, tapi betul-betul hantarkan dirinya itu sampai kepada Allahnya. Ini yang disebut namanya keluarga Rabbani itu. Setelah kita mampu selamatkan diri dan keluarga kita daripada nar, ya, maka disitulah kita ini termasuk orang-orang yang selamat itu. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang selamat itu orang yang telah berada pada maqam amin, yaitu orang-orang yang muttaqin. Ya, innal muttaqina, imannya sudah ainul yakin. Ainul yakin ke bawah itu yang selamat tuh. Yang ke atas tuh belum selamat dia tuh. Ya, karena dia masih bermain dalil, keturunan di situ. Ya, masih buta Bapak Ibu. Walaupun dia berilmu, tapi dia masih buta baru. Itu maksudnya. Contohnya gimana? Bapak Ibu yakin enggak Hajar Aswad itu letaknya di Ka'bah warnanya hitam? Yakin. Ya kan, dari mana yakinnya Pak Haji? Yakin Allah sampailah menengok talon. Allah menengok tapi lah mencium talon. Allah itulah yang dikatakan nama isbatul yakin. Tapi kalaulah hanya sebatas yakin nak Bapak Ibu Hajar Aswad itu letaknya di Ka'bah warnanya hitam, yakin, tapi alun menengok ledo, itu baru ilmal yakin, pengetahuan baru. Tapi lah menengok ke situ, oh iya malah letaknya di Ka'bah warnanya hitam, baru ainul yakin. Ya, mau dibilang orang Hajar Aswad itu namanya di Padang kan namanya, di Jambi kan namanya, ya kita tak percaya dengan omongan orang itu. Kenapa? Kita yakin dan kita telah menyaksikan sendiri Hajar Aswad itu letaknya di Ka'bah warnanya hitam, karena aku dah melihatnya. Lebih daripada itu, bukan hanya sekedar melihat, tapi sudah menciumnya. Itu yang hakul yakin tuh. Kalau sudah menciumnya, sudah lihat kita wujud yang sebenarnya yang kita cium tuh, itu isbatul yakin. Bagaimana bentuk hitamnya? Apakah hitamnya itu hitam pakai kah? Hitam setengah pakai atau balang-balang? Pecahan yang berapa? Kita dah lihat tuh. Begitu memandangnya tuh. Memandang Allah tuh ya seperti itu. Ya. Nanti pada saat kita itu dalam keadaan anfal, dalam keadaan koma, atau tidak anfal, tidak koma, dalam keadaan sadar, pusiang saja seketek hilang begitu. Sebelum mata ini terpejam, ya, sebelum akal ini hilang, sedetik sebelum itu, disitulah Bapak Ibu telah mantap di dalam hatinya dengan menjazamkan, aku Allah, diriku tiada. Aku Allah, diriku tiada, bukan akunya Bapak Ibu. Allah itu yang mengatakan innani anallah. Lihat. Sesungguhnya diriku ini yang Tuhan, nama aku Allah. Namun hakikat daripada diriku Tuhan yang bernama Allah itu adalah tiada. Kosong, hampa. Itu maksudnya tuh. Selamat tuh Bapak Ibu. Ya. Mau mulai malam ini, itu udah diisbatkan. Ya, kita akan tahu Bapak Ibu tuh pada saat kita nanti akan pingsan, kita tahu tuh. Mulai telinga nih mendengar kawan ngomong tuh udah mulai jauh tuh. Jauh habis. Sebelum itu lipatlah tangan lagi itu. Ya. Karena enggak ada lagi di situ yang menemani kita tuh. Ya. Anak tak boleh masuk, suami tak boleh masuk, istri tak boleh masuk lagi tuh. Kita aja di situ. Ya, dengan kabelnya di situ. Ya. Pada saat kita belum pingsan, belum koma, masih sadar kita, di situ mendudukkan kaji itu. Ya. Berarti dah kembalilah Bapak Ibu itu, ya, sebelum ajal. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau kembali, tapi alun pulang lah Ibu Adik.
kembali lah, tapi alun pulang. Baru disebut pulang dan kembali apabila sudah berpisah, ruh ini meninggalkan cangkangnya, barulah disebut pulang dan kembali. Ketika pulang dan kembali, berjumpa ndak Allah beko di alam barzah tu, di alam kubur tu? Le berjumpa Allah ni tu? Ndak berjumpa ke Bapak Ibu di alam barzah tu Allah dah? Bako ndak berjumpa Pak Edi? Sebenarnya dah kenal. Kenalnya di mana? Di diriku. Waktu kapan? Di waktu di dunia sebelum mati dia dah kenal di diriku. Jadi jangan Bapak Ibu kira ku mati jumpa Tuhan di situ. Karena Tuhan itu yang bernama Allah, diri Bapak Ibu masing-masing. Namun diri Bapak Ibu masing-masing bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Itu maksudnya. Diri Bapak Ibu masing-masing inilah kenyataan diri Allah. Kalau diri Bapak Ibu ini kenyataan diri Allah, maka diri Bapak Ibu itu yang diri Allah. Namun Bapak Ibu bukan Allah. Itu perlu dipahami itu. Ya, nanti ngaku-ngaku pula Allah, ya. Jadi Allah pula lagi. Jadi Fir'aun lah sudah itu. Ya. Makanya jangan ada pengakuan di sana. Ditutup oleh Nabi dengan kalimatnya man arafallah fahuwallah. Nih, ditutup oleh Nabi dengan kalimat ini. Man arafallah fahuwallah. Barang siapa yang telah kenal Allah, bahwa Allah itu segala yang wujud, Allah itu segala yang ada, bahwa Allah, maka segala yang wujud dan segala yang ada itulah yang dia Allah tuh. Kalau udah ngerti Bapak Ibu segala yang wujud dan segala yang ada itu yang Allah, maka dikunci oleh Nabi lagi dengan kalimatnya man arafallah kalla lisanahu. Itu dia. Man arafallah kalla lisanahu. Barang siapa yang telah mengenal Allah, Allah itu segala yang wujud, Allah itu segala yang ada dalam bentuk yang lain, rupa yang berbeda, ya, kalla lisanahu. Ketika itu Bapak Ibu sudah kelulah lidah itu. Keluh lidah itu kata yang tidak terkatakan lagi, kata yang tak bisa disebutkan lagi. Kata yang tidak terkatakan, kata tidak disebutkan, itu maksudnya la sautun wala harfun. Tidak ada lagi huruf dan tidak ada suara. Kalau kata itu tidak ada huruf dan tidak suara, itu maknanya kata yang tidak ada huruf dan tidak ada suara itu maknanya adalah diam. Itu maksudnya diam. Diam itu paham. Diam itu mengerti. Paham dan mengerti itu sadarilah sesadar-sadarnya, ya, bahwa segala yang ada itu adalah dirinya. Itu maksudnya. Disitulah rahasianya Nabi berjumpa Allah itu di Sidratul Muntaha. Itu maksudnya Sidratul Muntaha. Ini kias nih Bapak Ibu. Sidratul, ya, Sidrat itu artinya kesadaran. Sadar. Muntaha itu tinggi. Sidratul Muntaha itu maksudnya kesadaran yang tinggi. Itu maksudnya. Ya. Kesadaran yang tinggi itu dia sudah paham dan mengerti bahwa Allah yang dia temui itu tiada lain adalah diri sendiri. Itulah yang ditanya oleh sahabat kepada Rasul. Ya Rasulullah, ketika engkau mi'raj, apakah engkau melihat Allah ya Rasul? Naam. Kalau memang betul engkau melihat Allah ya Rasul, bagaimana rupa Allah yang engkau lihat itu? Bagaimana wujud Allah yang engkau lihat itu? Ra'aitullah nuran. Ini jawabannya. Ra'aitullah nuran. Aku melihat Allah tuh nur. Nur itu maknanya adalah terang. Lihat, nur itu maknanya terang.
Terang itu maknanya jelas. Jelas itu maknanya nyata. Nyata itu maknanya wujud. Maka wujud pada dirinya inilah wujud nur. Wujud nur itulah rupanya diri Allah. Makanya segala yang wujud, segala sesuatu, itu yang dimaksud namanya dengan nur. Nur itu sudah menjadi batang tubuh Nabi dan sudah menjadi ruh Nabi. Ketika itulah Nabi tiada lain memandang Allah itu sempurna pada dirinya. Itulah maksudnya Nabi itu ra'aitullah ya bil fuad walam arahu bil ain. Ada. Aku melihat Allah itu dengan basirahku, dengan mata hatiku, dengan hakikat mata hatiku, tidak melihat dengan ini. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah, zahiran rabbi fi batni abdi. Ini zahiran rabbi fi batni abdi. Nah, zahirnya Tuhan itu pada batin hamba. Maksudnya batin hamba, ketika batin hamba telah mampu menghapuskan wujud alam dan telah mampu pula menghapuskan wujud dirinya sendiri, maka ketika telah hapus alam dan wujud dirinya sendiri, disitulah baru nyatalah Allah itu yang wujud pada alam dan wujud pada dirinya. Itu maksudnya. Makanya di dalam sholat itu, ketika kita berada pada makom thariqat, itu yang disebut namanya makom mi'raj. Nah, ini di thariqat makomnya. Makom mi'raj itu makom yang mampu menyaksikan Allah pada alam dan sempurna pada diri. Itu mi'raj namanya. Nah, sebelum mi'raj, sebelum membaca ini wajah tu, terpandang sejadah di depan, terpandang diri sendiri, terpandang kawan di sebelah kanan, terpandang pula kawan di sebelah kiri. Ini sebelum mi'raj, sebelum takbir. Tapi pada saat kita takbir, hilang sejadah, hilang imam, hilang diri kita, hilang sahabat kiri kanan kita, hilang sekalian alam, yang terpandang hanya Allah pada imam, pada diri, pada sahabat kiri kanan, dan pada segala yang ada ini. Di situ dikatakan mi'raj itu. Lenyapnya pandangan hatimu memandang sekalian alam, dan yang terpandang hanyalah Allah semata-mata. Jadi takbir itu jangan asal-asal angke, Bapak Ibu. Ditengok Tuhan tu dulu baru diseru. Ya, ala nampak ndak Allah tu? Kalau ndak nampak baru sabian Allahu Akbar. Ini turun makomnya ke bawah nih. Ya. Udah terlihat Allah tu dan nampak Allah tu nyata pada diri, baru sebut Allahu Akbar. Makanya Nabi Adam menyebut Allahu Akbar itu ketika Nabi Adam sudah terpandang wujud kebesaran Allah pada dirinya, baru Nabi Adam mengatakan Allahu Akbar. Tapi sebelum nur itu masuk ke dalam tubuh Adam, Adam belum bernyawa, Adam belum bernapas, Adam belum banguk, Adam belum mengatakan Allahu Akbar. Tapi setelah nur itu masuk ke dalam batang tubuh Adam, disitulah terlihat namanya nyawa. Ya, nyawa itu artinya nyatanya wujud Allah. Ya, ketika itulah Nabi Adam baru mengatakan Allahu Akbar, karena dia telah mampu menyaksikan nyatanya wujud Allah pada dirinya. Itu maksudnya. Ini namanya makom tarikat. Kalau makom di hakikat tidak ada itu lagi. Ya, karena yang berdiri itu dia, yang rukuk dia, yang sujud dia, yang duduk dia. Langsung aja lagi. Tidak ada itikot lagi. La maujud bil haqi ilallah.
la sami'an bil haqqi illallah, la basiran bil haqqi illallah, la mutakalliman, la aliman, la qadiran, la muridan, la hayyan bil haqqi illallah. Allah, tak ada itu lagi Bapak Ibu. Kalau itulah mau bana sholatnya mereka tuh. Angkat aja sendiri. Itu maksudnya. Ada sempurna tuh ibadahnya Bapak Ibu tuh di dalam sholatnya. Inilah makom, ya, makom Tuhan tuh begitu. Latihnya ya dengan istiqomah. Patuh aja di situ oleh Bapak Ibu. Mengalir di situ ya. Tidak ada menyala-nyalakan Allah, tak ada menyala-nyalakan nasib, takdir, rata tangan, rata jari. Ya, siapa yang menyalakan nasib, takdir, rata tangan, rata jari, dah sama dia menyala-nyalakan Allah tuh. Ya. Makanya Allah bilang kepada kita, man lam yasbir bil bala'i wa lam yarda bi qada'i falyahrut tahta samai wal yatlub rabban siwaya. Man lam yasbir bil bala'i, siapa yang tidak sabar dengan ujian yang aku beri kepada dirinya. Ujian yang berat sampai kerempeng badan gua, usang badan gua, lapuk di waktu namanya bala. Jadi bala itu ujian yang berat. Lalu nggak sabar dia dengan bala yang aku berikan kepada dirinya. Walam yardo bi qada'i, lalu dia tidak ridho pula dengan ketetapan aku yang telah aku tetapkan kepada dirinya. Fal yakhrut tahta samai, keluarlah kamu dari kolong langit ini. Jangan tinggal aja di bumi ku ya, keluarlah tabang buah bakiruklah dari bumi ku tuh Tuhan. Setelah kamu keluar dari kolong langit, bumi dan langit ini aku yang punya, wal yatrubban siwaya, cari Tuhan yang lain lagi, jangan kamu bertuhan kepada aku lagi. Ini yang mesti dipahami. Jadi betul-betullah latihlah diri kita itu dengan keistiqomahan aja. Istiqomah di dalam syariat, istiqomah dalam bertorikat, istiqomah dalam berhakikat, istiqomah pula di dalam bermakrifat. Yang penting jangan kita itu merasa diri kita sudah makrifat, itu yang perlu. Ya, yang penting jangan kita merasa pada diri makom yang sudah selamat. Kalau masih merasa diri pada makom yang selamat, diri sudah makrifat, itu yang tertipu tuh, kan merasa tuh. Orang kalau makrifat tak ada sebutan makrifat. Orang kalau udah hakikat tak ada sebutan hakikat di situ. Ya, karena dah lepas semuanya itu. Hanya Allah aja di situ yang bermakrifat, yang berhakikat, yang bertorikat dan bersyariat. Syariat Allah nampak pada batang tubuh. Itu maksudnya. Torikat Allah nampak pada hati. Hakikat Allah nampak pada harum. Makrifat Allah nampak pada sir. Sir itulah nyatanya zatnya diri Allah. Ruh itulah nyatanya sifat diri Allah. Ya. Hati itulah nyatanya asmanya Allah. Sedangkan tubuh Bapak Ibu itu nyatanya af'al Allah. Berarti af'al Allah, asma Allah, sifat Allah, zat Allah, ini yang disebut namanya wujudullah. Ini wujud Allah. Wujud Allah itu sempurnalah, sebutannya namanya insan. Maka insan itu disebut rahasia Allah. Kalau insan itu disebut rahasia Allah, maka insan itu tiada lain Allah. Kalaulah insan itu tiada lain Allah, insan itu yang Allah. Itu kuncinya. Habis itu baru kala lisan diam. Itu saja Bapak Ibu. Sekarang kita buka muzakarah dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.